Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Andika Cipta Labora, analis PT Kanaka Hita Solvera, kita akan simak saham-saham pilihan pagi hari ini dari Mas Andika. Di antaranya adalah seperti Anda dapat saksikan di layar televisi untuk BRMS, direkomendasikan buy on weakness dengan support di 180 dan resistance di 206. Kemudian ada Indi dengan rekomendasi buy on weakness dengan support di 1690, resistance di 1700. Dan BSDE rekomendasi buy on weakness dengan support di 1125, resistance di 1270. Kemudian Doit buy on weakness dengan support di 640 dan resistance di 765. Mas Andika, sebelum kita ke saham-saham pilihan dari Anda, tadi kita sempat membahas untuk Cepin sendiri ya sebagai salah satu emiten yang nampaknya mendapatkan berkah dari program pemerintahan berikutnya terkait dengan makan bergizi gratis begitu. Level terakhir untuk masuk bisa ke Cepin di level berapa, Mas Andika? Oke, kalau ini kita lihat memang kemarin Cepin sendiri secara teknikal muncul candle hammer ya, bullish reversal. Nah, ini bisa di buy on weakness juga dengan level support di level 4760 dan level resistennya di 5075. Oke, baik, level terakhir di 4920. Kalau mau masuk di level sekarang bisa, atau Anda mungkin Bisa di trap 4920, 4900, 4850 dengan level support 4760. oke, baik. Itu tadi untuk Cepin. Kita lanjut ke saham pilihan pagi hari ini, Mas Andika. Seperti apa untuk BRMS? Oke, BRMS sendiri ya, memang kalau saya lihat sendiri ini masih di bagian wave C dari wave 4-nya, Mas. Jadi memang akan ada potensi penurunan jangka pendek itu ke level 189 sampai 186 ini BRMS. Jadi untuk para investor ya bisa mencermati ini BRMS ketika harga emas selalu mencetak all time high seperti itu ya. Bisa ditunggu di 189 sampai 186 dengan supportnya di atau SL di 180 ya daily close seperti itu. Dan juga target penguatannya tentu saya lihat sendiri kalau break 206 maka BRMS sendiri berpotensi untuk ke level 222. Oke. Baik, range dari support dan juga resistance-nya cukup pendek. Ini direkomendasikan untuk trading saja ya, Mas Andika ya. Bisa di buy on weakness Mas, bisa di hold seminggu ke depan seperti itu. Oke, baik, itu dari BRMS. Kemudian juga ada Indi, Mas Andika, seperti apa? India yang tadi saya bilang menarik ini juga Ya. asing beberapa hari terakhir mulai masuk. Nah, ini memang kemarin itu Indi sempat sempat itu ya menyentuh 1700, namun ditutup di level 1660 nih Indi. Indi kemarin ditutup di level 1655 seperti itu. Nah, nampaknya ini kalau India belum mampu break 1700 akan potensi untuk mengalami penurunan ke level 1630 hingga 1615 dan memang support terdekatnya di level 1555 itu neckline-nya ya seperti itu. Oke, berarti possibility-nya untuk Indi bisa dilihat dari beberapa indikator-indikator tadi ya, di level support Karena yang potensinya lagi di potensi. UFC dari wave 4. Namun Oke. kalau misalnya dia break 1700 maka ada potensi penguatan ke level 1750 sampai 1780 untuk membentuk wave 5-nya. Baik, kalau Indi sendiri untuk saham-saham berbasis energi begitu, apakah termasuk emiten yang memiliki fundamental yang baik, Mas Andika? Nah, saya lihat sendiri ya, kalau Indi ini fundamental baik seperti itu, dia masih membukukan kinerja atau laba bersih ya Mhm. di semester satu sendiri itu dia net profitnya 345 miliar. Kalau kita lihat secara valuasi juga masih murah karena PER-nya masih di 12,49 dan PBV-nya masih kecil sekali ya di 0,43 kali. Seperti itu, Mas. Mhm. Oke, mainnya untuk Indi jangka pendek, menengah atau panjang, Mas Eh, Andika? Jangka menengah, Mas. Jangka Sampai menengah. akhir tahun ini saya lihat sebulan 2 bulan ke depan Indi masih akan potensi naik. Baik, oke. Baik, dari ini kita menuju ke BSDE, saham-saham berbasis properti nih ya. Belum kita kemudian bahas. Nah, BSDE seberapa menarik sebetulnya analisisnya, Mas Andika?
Nah, ini BSD memang sangat related ya dengan sentimen sekarang itu, yaitu penurunan suku bunga. Karena memang akan menurunkan bunga KPR sehingga masyarakat akan kembali tertarik untuk membeli properti seperti itu ya. Peningkatan marketing sales Hmm, akan berpotensi terjadi di tahun-tahun yang akan datang karena adanya penurunan suku bunga. Nah, saya lihat ini mulai saja untuk buy on weakness ya. BSD-nya dengan support di 1125 ini hmm. lagi di bagian wave 2 dari wave 5-nya. Seperti itu. Oke, saham-saham berbasis properti Kalau juga dia break ya dilanjutkan Mas Andika. 30 nampaknya akan memulai wave 3-nya dengan target penguatan di level 1330 sampai 1340 terdekatnya. Baik, saham berbasis properti juga mendapatkan berkah dari PPNDTP yang diperpanjang sampai dengan Desember 2024 ya, Mas Andika. Dan ini kalau kita lihat BSD sendiri dari performance-nya secara growth dari revenue-nya dibandingkan dengan 2022 di tahun 2023 ini agak menurun ya di tahun 2022 secara year on year jika dibandingkan dengan tahun berikutnya ada 33,71% dan di 2003 maksud kami 2023 hanya tumbuh 12,74%. Secara fundamental BSD masih menarik nggak untuk mereka yang kemudian mungkin sudah apa ya menandai BSD ingin kemudian masuk tapi dengan termin investasi yang panjang begitu. Oke, nampaknya secara valuasi juga masih murah, Mas. Hmm, Eh, Valuasinya kalau kita lihat menggunakan PER itu 5,56 kali dan PBV 0,67 kali. baik, Kalau saya memang BSD ini salah satu emiten properti yang masih murah. baik dibandingkan dengan peer-nya ya. Ya, Mas. Baik, dari BSD kita menuju ke saham pilihan berikutnya dari Anda Mas Andika ada Doit seperti apa Mas? Nah, Doit sama Mas, sama seperti India, dia batu Mhm, bara ya, relatif dengan komoditas batu bara, sehingga memang kalau menurut saya sendiri masih berpeluang untuk ke 680 hingga 690 nih Mas. Kita mhm. bisa buy on weakness. Nah, namun kalau kita lihat kalau dia break 765, 765 seperti itu, maka Doit berpeluang untuk melanjutkan penguatan ya ke level 900. Baik, oke. Dia bisa on weakness dengan support di level 640 Mas Doit. Oke, support di 640, resistance di 765 untuk Doit, harga terakhir ada di level 720 ya. Ini nunggu dulu buy on weakness ya. Ya, betul Mas. Bisa buy on Oke, weakness. baik untuk Doit sampai dengan akhir tahun juga bisa dikoleksi. Betul Mas, bisa dikoleksi sampai akhir tahun. Baik, target pas untuk Doit di berapa Mas sampai akhir tahun? Saya lihat masih bisa ke 900 hingga 910 Mas. Oke, cukup jauh ya gapnya ya. Artinya ini bisa dimanfaatkan untuk kemudian bisa gain cuan lah dari Doit dari beberapa analisa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Andika. Baik, kalau kita coba ulik emiten lain ataupun mungkin sektor lain terkait dengan perkebunan, menurut Anda menarik atau tidak? Kalau tadi kan Anda menyinggung saham-saham berbasis komoditas terkait dengan sentimen ataupun stimulus yang ada di China begitu, Anda merekomendasikan hanya yang berbasis batu bara saja begitu ya, ataupun energi. Lalu bagaimana dengan perkebunan, Mas Andika? Menarik nggak? Oke, kalau saya lihat perkebunan juga masih menarik ya karena Hmm, adanya penghapusan bea ekspor ya dari pemerintah untuk emiten sawit. Nah, kalau saya lihat sendiri memang untuk emiten sawit ini yang paling menarik LSIP. hmm, Seperti itu dia sekarang lagi di bagian wave C dari wave 4-nya sehingga memang masih berpeluang untuk mengalami penurunan ke level 1010 hingga 990 seperti itu. mhm. Oke, PP London Bisa di Sumatera diakumulasi ya. lagi untuk SL-nya 960. Baik. Secara tren pergerakan harga sendiri juga terus mencatatkan penguatan ya di hari ini di pembukaan perdagangan satu sudah menguat 0,49%, satu minggu sudah menguat 4,63% dan tentu saja datanya akan terus bergerak. Dan pemirsa kita akan jeda sejenak dan juga Mas Andika kita akan jeda tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami pemirsa dan kini kita akan simak data pembukaan IHSG di pukul 9 lebih 1 waktu Indonesia bagian Barat.
Seperti Anda juga dapat saksikan di layar televisi, IHSG sejauh ini bergerak melemah dengan pelemahan 0,48% di level 7.704,087 dan saham-saham yang mengalami pelemahan ataupun mungkin em, sektor-sektor yang mengalami pelemahan diantaranya adalah infrastruktur, kemudian basic industries dan juga finance. Seperti itu untuk saham-saham berbasis tekno, kesehatan dan juga energi ini mengalami penguatan ya. Dan kalau kita lihat top gainer sejauh ini ada Goto, kemudian juga PTRO, BSBK, kemudian ada Brand, ICBP, Suri, E1R, Laba dan CTRA. Sementara itu top losers diwarnai oleh saham-saham berbasis perbankan ya. Dua top losers dari perbankan diantaranya adalah ada Bank BRI, kemudian juga Bank Mandiri, ada Aman, kemudian juga Telkom, MDKA, PIFA, DILD, PTIS, DSNG dan INTP. Baik, saya ke Mas Andika. Mas Andika, tadi BBRI Anda kemudian nilai menarik, tapi kemudian sejauh ini masih menjadi top losers. Artinya tunggu dulu ya, sehingga ada momen untuk menguat sedikit, ada rebound sedikit, kemudian juga bisa masuk, sehingga ini kemudian bisa dijadikan indikator bahwa pelemahan dari IHSG, BBRI maksud saya, ini akan terhenti begitu. Kalau saya lihat memang kan tadi saya bilang untuk perbankan menarik untuk dikoleksi buy on weakness seperti itu Hmm, karena memang di fundamental secara baik dan memang sudah turun dari kemarin sehingga untuk kesempatan kita dapat BRI lagi seperti itu ya perbankan terbuka mhm, lebar seperti itu hmm. Mas. Oke, dimanfaatkan untuk bisa mendapatkan BBRI dengan harga diskon ya. Artinya ini menjadi sebuah momentum yang baik untuk bisa dimanfaatkan. Baik, kalau kita lihat Goto sendiri memimpin penguatan dan menjadi top gainers sejauh ini di perdagangan C1. Apa analisis Anda terkait dengan Goto dan rekomendasinya apa, Mas Andika? Ya kalau Goto sendiri nampaknya itu ya penurunan suku bunga yang memang masih menjadi sentimen positif juga untuk sektor teknologi. Seperti itu untuk Goto sendiri berpeluang untuk membentuk wave 5 dari wave 3 Mhm. dengan target penguatan di 73 sampai 75. Baik, oke. Kemudian ada PTRO, BSBK dan juga Brand. Mana yang paling menarik dari ketiga saham ini yang masuk ke dalam jajaran top gainers di peringkat 2 Saya sih sampai dengan 4, Mas saya Andika? lebih baru mantau Goto aja Mas. Oke, mantap Goto aja. Baik, Bank Mandiri seperti apa, Mas Andika? Ada di top Goto, losers. Bank Mandiri di top losers. iya Bank Mandiri ya Mas. Mhm. Itu seperti apa menurut Anda? Ya Bank Mandiri sama seperti BRI, Mhm. ya menarik kalau saya lihat untuk di buy on weakness seperti itu dia sekarang di 7.100 ya. Oke, bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk ke Bank Mandiri dengan level diskon ya. Baik, kita ke saham-saham berbasis tembakau ataupun mungkin produsen rokok sendiri, Mas Andika, karena terkait dengan cukai rokok sendiri di tahun 2025 tidak jadi diterapkan begitu ya. Kemarin kemudian ada sempat pergerakan yang positif terkait dengan saham di sektor ini. Menurut Anda seperti apa analisisnya, Mas Andika? Ya, kalau saya lihat memang masih masih ya juga baru lihat saham rokok lagi ya. Saya Mhm. setelah lama memang ini saham downtrend nggak terlalu saya liatin dengan adanya kebijakan pemerintah tadi ya. Nampaknya akan jadi sentimen positif untuk pergerakan saham Mhm. rokok. Ya bisa dicermati aja ini saham rokok memang secara garis besarnya trennya masih downtrend seperti itu sehingga memang untuk para pelaku pasar nampaknya bisa memperhatikan resisten dan support di saham-saham tersebut apabila ingin trading di saham ini. Seperti itu, Mas. Baik, oke, Mas Andika, sedikit saja terkait dengan analisis Anda mengenai pergerakan IHSG ataupun mungkin proyeksi Anda sampai dengan penutupan perdagangan sesi satu setidaknya, Mas Andika. Oke, kalau saya lihat sendiri untuk IHSG ini masih di bagian wave C dari wave 4 ya. Dan kalau kita lihat kalau dia jebol support atau membuat lower low lagi dari lowest kemarin di level 7633 nampaknya IHSG akan berpotensi ke level 7556 seperti itu Mas.
Baik, oke. Itu tadi dia beberapa analisa yang sudah disampaikan oleh Mas Andika. Semoga dapat menjadi referensi pelaku pasar dalam melakukan strategi investasinya hari ini. Mas Andika, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda. Sehat selalu. Sampai jumpa. Oke, sama-sama Mas. Ya, thank you, Mas.